Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudariku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kepada antum semua, yang mana dalam kesempatan ini saya sempat menghadiri sebuah acara kendurian di Desa Pagar Puding Lamo dengan menyeberang motor ketek dari Desa Pagar Puding menuju ke Desa Pagar Puding Lamo. Sangat menyedihkan saudaraku begitu melihat Sungai Batanghari, sungai yang dulu dibangga-banggakan oleh masyarakat Provinsi Jambi. Bahkan Sungai Batanghari ini merupakan sungai yang terpanjang di Sumatera. Sungai Batanghari ini mengalir dari hulu, yaitu dari Gunung Rasan terletak di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Kemudian muaranya ini itu ke Selat Melaka, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Masya Allah, saudaraku, melihat air Sungai Batanghari ini sangat memprihatinkan. Airnya keruh, kemudian juga banyak sampah-sampah yang mengalir, hanyut dari hulu. Kalau saya perhatikan ini Sungai Batanghari airnya sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi makan dan minum. Ya paling-paling hanya sekedar bisa untuk cuci yang sifatnya tidak dikonsumsi ke dalam tubuh manusia. Ini airnya keruh saudaraku. Kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Ini disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudaraku, di dalam Al-Quran ini, kalau kita meninjau perspektif ilmu balaghah, ilmu bayan, ada kalimat yang mengatakan bima kasabat aydin nas. Ya, secara terjemahannya adalah ini disebabkan perbuatan tangan manusia. Bima kasabat aydin nas, ini yang dinyatakan sini aidi, tangan. Ungkapan ini adalah ungkapan majazi atau kiasan. Di dalam ilmu balaghah atau ilmu bayan ini disebut majaz mursal, yaitu dengan menyebutkan sebahagian, yakni tangan, namun yang dimaksud adalah keseluruhan dari manusia. Jadi nyata kerusakan seperti keruh air sungai ini, kemudian sampah-sampah hanyut, ini tidak lain dari perbuatan manusia, saudaraku. Ini perlu kita sadari bahwa di dalam ayat yang lain Allah juga pernah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan situasi suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi kalau kita perhatikan kerusakan air Sungai Batanghari ini, wallahu alam, saya juga tidak begitu paham ini dampaknya, penyebabnya apa. Tetapi ini sudah jelas merupakan perbuatan tangan manusia. Ini merupakan suatu cobaan, ujian, bahkan kalau boleh kita katakan dengan sangat ekstrim, ini merupakan bala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai akibat dari perbuatan kemaksiatan atau dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Bahkan ini mungkin ada semacam campur tangan manusia, perbuatan manusia, sehingga air ini menjadi keruh. Bahkan kalau kita lihat sudah seperti air tanah, saudaraku. Ini sangat memprihatinkan sekali. Padahal dulunya semasa dulu air Batanghari ini jernih, ikannya banyak, kemudian rumputnya subur. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Saya ingat dulu masa-masa kecil, begitu banyak ikan-ikan di dalam Sungai Batanghari, kemudian rumput-rumput tumbuh-tubur, hewan-hewan ternak gemuk, ya. Kita memancing saja di Sungai Batanghari gampang sekali dapat ikan. Tapi kalau kita lihat seperti sekarang, itu sangat memprihatinkan. Ini tidak lain sebenarnya, yang mengubah ini adalah kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Sebab kata Tuhan di dalam Al-Quran yang tadi kita bacakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubah keadaannya sendiri. Jadi ini merupakan sebagai akibat daripada perbuatan kita semua, dampak dari perbuatan kita semua, bahwa Allah akan menurunkan ujian, bala, cobaan karena ulah perbuatan tangan manusia juga. Perbuatan maksiat, orang sudah lari dari agama, orang sudah jauh dari ulama. Bahkan kalau kita lihat pada situasi seperti sekarang, ulama-ulama dicurigai, ulama-ulama banyak dimusuhi, bahkan dipersekusi. Bahkan tidak jarang kalau kita mendengar berita-berita ada ulama-ulama yang diancam, bahkan ada yang melakukan percobaan pembunuhan. Dan ini sangat memprihatinkan kita semua. Ya wajarlah ini sebagai dampak daripada perbuatan kita. Sebenarnya kalau kita mau sadar bahwa di dalam Al-Quran Allah pernah berjanji, itu di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan jikalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, kata Allah. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat itu. Wa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Jadi saudara-saudaraku, sebenarnya ini adalah dosa-dosa dan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia. Sehingga kalau kita lihat alam sudah tidak lagi bersahabat. Ada gunung meletus, tanah longsor, angin puting beliung, kemudian banjir bandang dan lain sebagainya. Itu semua adalah bencana,
musibah yang Allah turunkan karena perbuatan manusia yang sudah jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya kalau kita mau beriman, kita bertakwa kepada Allah, beribadah, kemudian menjunjung perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh akan kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan itu saudara-saudaraku, salah satunya alam kita, alam Indonesia ini yang subur. Bahkan Ebit G. Ade dalam syair lagunya yang sangat puitis pernah berkata, tanah kita tanah surga, tongkat dan batu jadi tanaman. Tetapi karena kesalahan kita, karena perbuatan kita, maka kita lihat alam yang subur ini tidak lagi berkah. Sungai-sungai yang mengalir sudah tercemar. Padahal sebenarnya apalagi Sungai Batanghari ini merupakan sumber rezeki, sumber berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dulu ikan-ikan melimpah di Sungai Batanghari, tapi sekarang kita sangat sedih melihat keadaan dan kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi, saudaraku. Ini juga lagi-lagi saya katakan adalah kesalahan dan perbuatan kita semua. Marilah sama-sama kita menyadari bahwa kita diutus di muka bumi ini sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah dalam Al-Quran. Sungguhnya aku menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai penguasa. Tetapi janganlah kita sebagai penguasa itu semena-mena tanpa mengikuti aturan-aturan Allah. Dan apabila kita tidak mengikuti aturan-aturan Allah, kita tidak lagi menjunjung perintah Allah, kita sudah jauh dari agamanya Allah, kita tidak lagi memegang syariatnya Allah, maka ingatlah kata Allah dalam firman-Nya tadi, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Jadi dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua bahwa kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak adalah manusia dan jin itu aku ciptakan kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Tidak pernah dalam satu ayat pun, tidak pernah dalam satu hadis Rasul pun melarang kita untuk bekerja dan berusaha. Tetapi ingat, kerja dan usaha kita yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk menjunjung perintah Allah dan memposisikan diri kita sebagai hamba yang selalu taat dan patuh kepada perintahnya. Maka untuk itu tidak lain supaya berkah Allah turun, kemakmuran tercapai, maka tidak lain kita harus menjunjung semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Insya Allah kalau kita beriman, bertakwa, beribadah, kemudian tidak zalim menzolimi di atas dunia ini, insya Allah Allah akan menurunkan berkahnya kepada kita semua. Negeri yang baldatun taibatun wa rabbun ghafur. Tapi apabila kita jauh dari agama Allah, kita jauh dari para ulama yang merupakan pewaris Nabi, maka Allah akan mengutus kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak adil, pemimpin-pemimpin yang tidak memikirkan kepentingan masyarakat dan rakyatnya. Mereka memimpin kita sebagai akibat dari perbuatan maksiat dan mungkarat kita,
Mereka hanya mengutamakan kepentingan pribadi mereka, kepentingan golongan mereka. Sementara kita jauh dari Allah, jauh daripada syariat Allah, ini akan berdampak buruk bagi kita. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, kalau kita insaf dan kita patuhi itu, insya Allah kita semua akan selalu mendapat rahmat Allah, mendapatkan keberkahan, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya mengikuti acara undangan kendurian dan sekarang saya bersiap-siap untuk kembali ke pondok pesantren Bustanul Huda Pagar Puding, Tebo Ulu, Tebo, Provinsi Jambi. Alhamdulillah saudaraku, sekarang sudah sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.